Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifa, kelas PGSD 7C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang diagnostik kesulitan belajar bahasa. Yang pertama, pengertian pemerolehan bahasa. Kedua, pengertian pembelajaran bahasa. Ketiga, teori-teori pemerolehan bahasa. Keempat, contoh kasus. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam pembelajaran bahasa. Dan yang keenam, solusinya. Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Proses pemanusiaan mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Sedangkan pengertian pembelajaran bahasa adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Kegiatan pengupayaan ini akan mengakibatkan siswa dapat mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Teori-teori pembelajaran bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme, menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsang atau stimulus dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tetap terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Teori yang kedua yaitu teori nativisme. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Yang ketiga, teori kognitivisme. Menurut teori ini, bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar. Perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasari dan lebih umum di dalam kondisi adalah perkembangan kognitif. Berulang pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan bahasa. Dan yang keempat yaitu teori interaksionisme. Teori ini beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan atau input dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Selanjutnya, contoh kasus. Sebut saja Nia adalah siswa kelas 4. Nilai rendah tersebut tidak hanya untuk satu atau dua mata pelajaran saja, tetapi hampir semua mata pelajaran. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, Nia terlihat sulit sekali menerima materi pembelajaran. Selain itu, Nia juga tidak bisa fokus terhadap pelajaran. Ia lebih suka bermain dan mengganggu teman sebangkunya. Tidak jarang guru seringkali menegurnya lantaran mengganggu konsentrasi siswa lainnya. Sayangnya, Nia tidak lantas diam dan fokus pada pembelajaran hingga jam pelajaran selesai. Beberapa menit kemudian, ia kembali mengganggu temannya dan tidak fokus pada pelajaran. Pekerjaan rumah atau PR yang diberikan guru pun sering tidak ia kerjakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar ada dua macam, yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu sendiri, misalnya kematangan, kecerdasan, motivasi, dan minat. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal erat kaitannya dengan faktor sosial atau lingkungan individu yang bersangkutan, misalnya keadaan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, guru, dan alat peraga yang dipergunakan di sekolah.
Faktor internal meliputi A. Kematangan. Karena kematangan mentalnya belum matang, kita akan suka mengajarkan konsep-konsep ilmu filsafat kepada siswa sekolah dasar. B. Kecerdasan atau IQ. Keberhasilan individu mempelajari berbagai pengetahuan ditentukan pula oleh tingkat kecerdasannya. Misalnya, suatu ilmu pengetahuan telah cukup untuk dipelajari oleh seseorang individu dalam taraf usia tertentu. C. Motivasi pun menentukan keberhasilan belajar. Motivasi merupakan dorongan untuk mengajarkan sesuatu. D. Minat belajar dari dalam individu sendiri merupakan faktor yang sangat dominan dalam pengaruhnya pada kegiatan belajar, maka pelajaran yang telah diterimanya hasilnya akan sia-sia. Yang kedua, faktor eksternal meliputi A. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga pun sangat menentukan keberhasilan belajar. Status ekonomi, sosial, kebiasaan, dan sesuatu lingkungan keluarga ikut serta mendorong terhadap keberhasilan belajar. B. Lingkungan masyarakat. Para masyarakat sangat mempengaruhi individu dalam belajar. Setiap pola masyarakat yang mungkin menyimpang dengan cara belajar di sekolah atau cepat sekali menyerap ke diri individu. C. Guru. Peran guru dapat mempengaruhi belajar, bisa dilihat dari cara guru mengajar kepada siswa. Hal ini sangat menentukan dalam keberhasilan belajar. D. Bentuk alat pembelajaran. Bentuk alat pembelajaran bisa berupa buku-buku pelajaran, alat peraga, alat tulis menulis, dan sebagainya. E. Kesempatan belajar. Kesempatan belajar merupakan faktor yang sedang diupayakan pemerintah melalui wajib belajar. Perancangan tersebut merupakan alternatif pemberian kesempatan kepada para siswa, terutama bagi mereka yang orang tuanya berperekonomian kurang mampu. Dan yang terakhir adalah solusi. Yang pertama, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Yang kedua, program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Yang ketiga, bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga, pelajaran, dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pembelajaran, misalnya karena materi pembelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami. Dan yang keempat, suasana belajar menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pembelajaran. Itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang diagnostik kesulitan belajar bahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.